Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah semangat, supaya pematerinya semangat. InsyaAllah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan ridhai, malam hari ini, malam yang begitu dingin, kita berkumpul di tempat ini untuk saling bertukar pikiran tentang apa yang telah diamanahkan kepada kami dengan tema yaitu kiat-kiat belajar ilmu syar'i bagi orang yang sibuk. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik dan juga bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari malam ini, baik untuk saya pribadi maupun untuk teman-teman yang mendengarkan. Salam dan salawat tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang dimana telah diutus semua kebenaran kepadanya. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat kecuali telah jelas kepada kita mana yang haram dan mana yang halal. Ini mic-nya besar sekali ya. Terdengar ya? Kalau tidak terdengar luar biasa. Baik teman-teman sekalian, kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya tidaklah Nabi telah menjelaskan semuanya kepada kita kecuali itu semua memang ada faedahnya dan ada manfaatnya, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu kepada kita kecuali memang ada mudarat di dalamnya. Dan ada juga yang tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu kita paksakan untuk lakukan. Semisal hari ini hari apa? Kamis, tanggal Hijriahnya 9 Muharram, hari Tasu'ah. Besok hari Asyura, banyak orang-orang yang merayakan tentang wafatnya Husain, anak Ali bin Abi Thalib. Ini semua tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah bid'ah yang sangat besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi anak cucu kita dari pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Muharram sering dikenal dengan bulan kematian Fir'aun. Tidak perlu kita rayakan. Ya, kenapa kita harus rayakan kematian Fir'aun yang berlaku seperti Tuhan? Ya, jadi kenapa kita tidak perlu melakukan hal-hal yang seperti itu? Karena memang itu tidak ada manfaatnya. Kenapa kita tidak perlu merayakannya semegah-megah? Karena memang tidak ada manfaatnya untuk kita. Ya, kecuali mungkin di antara kita ada yang mau memperingatinya dengan lomba dan perlombaan. Untuk apa? Untuk mengingatkan saudara-saudara kita, memberikan lagi motivasi kepadanya untuk bisa berubah di bulan yang baru ini. Maka alhamdulillah. Tapi untuk merayakan tentang kematian Fir'aun, kematian Husain, cukuplah kematian Fir'aun menjadikan gambaran kepada kita bahwasanya kalau kita hidup sekarang, jadilah manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik, berusaha menjadi baik. Jangan seperti Fir'aun yang matinya saja masih tercela. Hidupnya tercela, matinya tercela. Jangan seperti itu. Ya, seandainya mungkin hari peringatan Asyura 10 Muharram itu memang harus dirayakan kematian Husain, maka sepatutnya yang harus kita sebenarnya lebih afdolnya kita merayakan kematian bapaknya. Itu memang sebenarnya, tapi sayangnya tidak pernah diajarkan. Bahkan hal yang paling menjadikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kematian pamannya. Siapa pamannya Nabi yang mati dalam peperangan? Yang dibunuh, yang jantungnya dikeluarkan. Hah? Butuh kopi kayaknya ini. Siapa kira-kira? Yang dibunuh di peperangan, diambil jantungnya. Siapa? Hamzah. Seharusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mau merayakannya, tidak merayakannya, padahal itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari yang dimana sangat sedih pada zaman kenabian. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib juga terbunuh secara tragis. Namun sayangnya orang-orang Syiah tidak pernah mau merayakan kematian Ali bin Abi Thalib. Dia lebih mau memilih Husain, yang jika kita fikir-fikir lebih afdal bapaknya daripada anaknya. Maka dari itu jangan pernah ikut-ikutan dalam masalah-masalah yang seperti itu. Itu perkara-perkara yang memang dilarang. Bahkan pemerintah pun sudah melarang. Bahaya Syiah itu. Hati-hati. Ya. Nah, kita masuk ke dalam tema kita, tidak panjang lebar di malam hari ini. Kiat belajar ilmu syar'i bagi orang yang sibuk. Ya. Sekarang di sini semua kerja atau tidak? Hah? Semua punya pekerjaan insya Allah. Masuk tidur Ustaz? Tidur juga boleh. Oke.
Yang pertama, yang harus menjadi motivasi kita adalah apa sebenarnya keutamaan menuntut ilmu itu? Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mampu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah mudahkan meniti jalan menuju surga. Ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang menuntut ilmu di antara kalian. Orang yang diberi ilmu pengetahuan, Allah akan angkat derajatnya. Itulah kenapa Bapak-bapak sekalian, iklan dulu. Apa itu? Iklan ubi? Tela-tela. Oh, tela-tela. Sama namanya, sama di Makassar ya, tela-tela juga. Tapi jangan dulu di sini ya, nanti saya cepat haus. Jangan taruh depan sini. Nanti tergiur kita. Oke. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 11? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Itulah sampai sekarang kita melihat orang-orang yang belajar agama tidak ada yang miskin sebenarnya. Orang-orang yang menghafalkan Al-Quran tidak ada yang sengsara. Orang-orang yang belajar ilmu agama tidak ada yang menderita. Karena apa? Karena dia tahu dan faham apa tugasnya di dunia ini. Mungkin kita lihat secara mata yang terang bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu orang yang miskin, bajunya itu saja, sarungnya itu saja, pecinya tidak pernah diganti, ya. Tapi dalam hatinya tidak seperti itu, mereka bahagia. Berbeda dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Mereka mungkin terlihat kaya di depan mata kita, tapi bukan berarti mereka bisa tenang tidurnya, nyaman hidupnya karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hari ini kita mengatakan bahwasanya kita berbahagia menjadi penuntut ilmu karena Allah akan angkat derajat kita. Ingat, pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bahwasanya Allah itu mengangkat derajat seseorang bukan dari nasabnya. Bukan dari nasabnya. Tapi Allah mengangkat seseorang itu dari ilmunya. Bagaimana dia juhud dalam menuntut ilmu. Apapun keturunan kita, siapapun bapak kita, siapapun ibu kita, siapapun kakek kita, seburuk apapun mereka, itu bukan berarti kita bisa seperti itu juga. Kita masih punya kesempatan untuk berubah, teman-teman. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Berbeda dengan mungkin orang-orang yang dimana keturunannya buruk, kemudian dia katakan, saya ini sudah jadi tukar. Di mana nih tadi? Oke, jadi ada orang yang memang sekarang itu rusak dengan alasan apa? Bapak saya dulu seperti itu. Kenapa kau sekarang mencuri? Bapak dulu saya pencuri. Kenapa sekarang engkau orang yang dimana tidak pernah sholat? Bagaimana saya mau sholat? Orang tua saya saja tidak sholat. Orang tua saya sholat nanti hari Jumat, itu pun terlambat. Ya, orang tua saya saja nanti pergi ke masjid ketika Lebaran, ketika tarawih. Ya, ini alasan-alasan yang sebenarnya bukan alasan-alasan orang yang mau berubah. Orang yang mau berubah akan belajar dan akan mendapatkan bahwasanya keturunan itu tidak mengganggu orang untuk bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Maka dari itu teman-teman sekalian, Allah akan angkat derajat kita ketika kita belajar ilmu. Jangan fikirkan Allah akan berikan uang yang banyak. Jangan fikirkan uangnya. Jangan fikirkan jabatannya. Tapi fikirkan kenyamanannya. Karena sesungguhnya di batu nisan itu tidak ada satu orang pun yang saya dapatkan ada gelar doktor, profesor, LCMA-nya di belakang di nisannya. Tidak ada. Artinya, teman-teman sekalian, mari kita percaya dengan firman Allah. Allah akan angkat derajat kita ketika kita benar-benar mau belajar dan berubah. Dan orang yang berilmu itu berbeda dengan orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah dan ahli ilmu berbeda, ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, penghuni langit serta bumi, hingga semut di dalam lubangnya, hingga ikan paus bersalawat pada orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Apa perbedaan ahli ilmu dengan ahli ibadah? Ahli ibadah dia memikirkan dirinya sendiri. Ahli ilmu tidak. Ahli ibadah dia terus introspeksi. Salat saya sudah benar belum? Ya. Ahli ilmu introspeksi. Ahli ibadah tidak. Dia salat terus saja. Salat sampai tua tapi tidak ada perkembangan dalam salatnya. Apa yang dia baca tidak dia fahami. Bagus kalau dia baca, kalau ikut imam saja.
Ini perbedaan ahli ibadah dengan ahli ilmu. Itulah kenapa dalam riwayat Tirmizi dikatakan bahwasanya orang yang punya ilmu itu lebih diangkat daripada orang yang ahli ibadah. Karena orang ahli ibadah memikirkan dirinya sendiri dan tidak mau introspeksi. Tapi orang yang berilmu ingin menjaga kualitas ibadahnya supaya menjadi lebih baik. Itu, ya, itu yang membedakannya. Nah, kemudian setelah kita berniat untuk berubah dan mau menuntut ilmu, walaupun sesibuk apapun kita, maka luruskan niat kita. Apa niat kita sebenarnya menuntut ilmu? Apa niat kita datang malam ini? Mau minum kopi, dapat tela-tela. Itu bukan alasan yang logis. Tapi ingat, alasan kita menuntut ilmu supaya mengangkat kebodohan yang ada pada dalam diri kita. Itu dulu niat kita. Jangan kepada orang lain. Ya Allah, saya menuntut ilmu dengan niat mengangkat kebodohan dalam diriku. Karena terkadang kebodohan kita yang membuat kita itu tidak mau belajar. Ya, terkadang kebodohan kita yang membuat kita menutup mata kepada semua orang. Terkadang kebodohan kita dengan ilmu yang kita dapatkan itu yang membuat kita benci dengan orang. Itulah kenapa luruskan niat kita berilmu untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita dulu. Itu niatnya. Nah, sekarang tadi cara ikhlasnya, ya, karena seseorang yang menuntut ilmu tidak itu ilmu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, karena tidak sama antara orang alim berilmu dan orang jahil. Ahlan wa sahlan. Oke, tadi kita sedikit berdiri, jangan sampai dijual papan tulisnya karena tidak pernah dipakai. Apa tadi? Luruskan niat. Kemudian selanjutnya harus meluangkan waktu. Ini tidak jatuh ya. Harus meluangkan waktu. Sesibuk apapun kita teman-teman sekalian, kita semua sama-sama sibuk. Ya, kita semua sama-sama sibuk. Sesibuk apapun kita harus punya waktu lowong untuk belajar. Di antara 24 jam itu, kapan waktu lowongnya? Di antara 7 hari itu, kapan waktu lowongnya untuk kita belajar? Ya, karena kapan kita tidak punya waktu yang luang, maka kita tidak akan pernah belajar. Ya, alasan kita capek. Oh, saya capek dari kerja ini, Ustaz. Nantilah kita ketemu lagi. Saya capek dan segalanya. Kalau itu alasannya, maka kita tidak akan pernah menuntut ilmu, ya. Jadi kita memang harus meluangkan waktu. Sesibuk apapun kita, karena saya yakin di antara banyak kepala di sini tidak ada yang sibuknya 24 jam. Ada? Kerja non-stop 24 jam. Tidak ada ya? Ya paling mentok mungkin sampai jam 6 sampai maghrib, ya. Mungkin lembur-lembur sedikit sampai jam 9 malam. Nah, kemudian setelah meluangkan waktu, ya, kita sudah dapat waktu luang nih. Nah, kemudian kita manfaatkan waktu yang ada. Manfaatkan waktu yang ada. Karena apa? Banyak orang yang mempunyai waktu luang tapi tidak memanfaatkan waktu itu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Karena banyak memang orang yang punya waktu luang tapi dia tidak memanfaatkan waktu luang itu untuk belajar. Ya. Di waktu luang ini sebenarnya kita bisa buka sosmed, buka Facebook, Instagram, YouTube untuk bisa belajar di situ, memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita ikut kajian seperti sekarang ini, kita ikut daurah, kelas online, ya, halakoh-halakoh, komunitas-komunitas untuk apa? Untuk bisa belajar. Karena kapan kita tidak punya hal yang seperti itu, kita akan sulit. Karena berjuang sendiri itu berat. Itulah kenapa tips-tips istiqomah adalah mencari teman-teman yang baik. Karena dengan teman yang baik itu, kita akan selalu teringat untuk belajar. Dan yang harus kita ingat, tidak dapat semua bukan berarti kita meninggalkan semuanya. Oke? Kita tidak dapat semuanya. Tidak dapat semua. Bukan berarti meninggalkan semuanya. Tidak dapat semua, bukan berarti meninggalkan semuanya, ya.
Misal, kita ini baru pulang kerja jam 9 malam. Kajiannya yang kita tunggu-tunggu itu sudah mulai 15 menit yang lalu. Oh, sudah mulai, tidak usah masuk lagi lah. Kan kebanyakan seperti itu. Sudah terlambat ini kita. Ustaz sudah bicara depan itu. Kenapa kita mau datang lagi? Kita sudah terlambat. Ya. Kita tidak boleh meninggalkan sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan semuanya. Paling tidak kita dapat sedikit itu lebih berberkah. Apa kata Nabi SAW? Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika kalian diperintahkan suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian. Ini kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dan ini maknanya luas. Jikalau saja Nabi perintahkan sesuatu kepada kita, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah semampu kalian, jangan paksakan. Anda yang baru menikah satu kali, jangan paksakan dua kali. Ya, kata-kata Nabi, fa'tu minhu mastata'tum, semampu kalian. Ya, Anda yang mungkin maaf kerja dalam sebuah lembaga yang dimana dilarang berjenggot, jangan langsung keluar. Fattaqullaha mastata'tum. Hati-hati dengan itu. Karena Nabi sendiri yang mengatakan fa'tu minhu mastata'tum, karena Nabi tahu kemampuan kita. Mungkin kita tidak bisa lakukan semua apa dari Nabi SAW, tapi jangan sampai kita meninggalkan semuanya. Oh, saya harus keluar dari pekerjaan itu karena di situ dilarang berjenggot, Ustaz. Disuruh potong jenggot, misalkan polisi. Oh, saya harus keluar polisi. Jangan tinggalkan semuanya, karena kapan tidak ada teman-teman kita yang bekerja seperti itu, siapa yang menjadi support system untuk kegiatan-kegiatan keagamaan? Apakah harus terus buka donasi? Enggak. Ya, jadi hati-hati. Jadi kata Nabi SAW, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jikalau saja kalian diperintahkan akan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Yang mampu-mampu saja, jangan terlalu dipaksakan. Kemudian, manfaatkan teknologi yang ada. Manfaatkan teknologi yang ada. Ini teknologi. Di antara kita, saya yakin tidak ada yang tidak pakai HP Android. Pasti semua pakai Android. Betul? Pasti semua pakai Android. Ya. Dan demi Allah teman-teman sekalian, semua apa yang di HP kita itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Histori tontonan kita, kuota kita, ya, mesin pencarian itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Apa yang kita cari? Kita ini sudah sibuk kerja dari pagi sampai malam. Punya HP tapi tidak dimanfaatkan. Ya, jadi manfaatkan HP ini untuk belajar. Kalau kita sudah tahu diri kita ini bukan orang yang bisa datang ke kajian ilmu. Kita ini orang yang tidak bisa mungkin datang untuk tablik akbar dan segala macam. Kita orang yang memang tidak mampu meluangkan waktu untuk belajar. Maka jangan sampai kita meluangkan waktu untuk hal-hal kemaksiatan. Buka TikTok scroll sampai jam 11 malam bisa. Ya. Kemudian kalau dengar ceramah cuma 5 menit saja. Rata-rata orang itu ceramah 5 menit saja sudah capek. Pasti kalau video-video ceramah 5 menit capek sudah. Ya, kebanyakan orang suka video-video singkat. Kalau 30 menit sudah scroll langsung. Ya. Maka manfaatkanlah itu. Ya, manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua akan diminta pertanggungjawabannya. Tidak lucu nanti kalau kita ditanya di hari kiamat, "Kau pakai apa handphonemu?" "Saya pakai Mobile Legends." Ya. "Saya pakai nonton YouTube." Tidak lucu, ya. Kemudian bertahap. Ya, bertahap. Tidak langsung jadi. Apa-apa itu teman-teman tidak langsung jadi. Orang masak nasi tidak bisa langsung jadi nasi. Harus dari beras direbus dulu. Tidak bisa langsung jadi. Ya, bertahap. Bertahap kita dalam belajar. Di sini mungkin kita masih belajar apa tentang ibadah kita bagaimana. Di sini bagaimana tentang muamalah kita, bagaimana akhlak kita. Jangan sampai kita masih di sini, kita cepat-cepat mau belajar tentang jihad. Langsung mau perang. Ya, jangan seperti itu. Baru di sini langsung mau ke nikah. Tidak seperti itu, bertahap orang. Tidak bisa langsung baru belajar tahsin, tiba-tiba langsung mau jihad. Mau jihad di mana? Jadi bertahap orang itu, ya, tidak langsung jadi. Nasi goreng saja yang enak itu tidak jadi dengan sekaligus, walaupun sudah ada bahannya. Itu butuh proses. Jadi untuk kita yang sekarang sibuk, itu pelan-pelan belajarnya, jangan langsung. Karena kapan mungkin langsung, itu agak berat untuk kita, agak berat, ya. Tapi memang sih kita sadar, kadang nafsu itu menggebu-gebu. Kita ini baru belajar tahsin, tiba-tiba lihat
Panji Gumilang mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, tiba langsung bikin video. Jadi ini sesat ya. Tidak seperti itu, pelan-pelan. Ya. Jangan mengambil ranah yang bukan ranah kita. Ya. Kalau kita baru belajar dasar, jangan cepat-cepat mengkafirkan orang. Kalau kita baru belajar tahsin, jangan cepat-cepat melarang muamalah orang. Ya, karena semua punya ilmu. Bisa jadi guru kita menjelaskan sesuatu, ternyata memang kita yang terlalu cepat masuk di majelis itu. Majelis itu sebenarnya sudah lama, kita baru datang, pembahasan sudah tinggi, kita ikut-ikutan. Bilang kok saja belum sempurna. Langsung bilang kita bid'ah, salah itu. Hati-hati. Jadi bertahap teman-teman sekalian. Tidak langsung jadi sesuatu itu. Ya, betul tidak? Sekarang ada yang masak nasi langsung jadi? Tidak ada, ya. Semua butuh proses. Kemudian kita harus totalitas dalam meraihnya. Totalitas. Syekh Saleh Al-Syekh mengatakan, hendaknya seorang penuntut ilmu menyediakan waktu khusus untuk menuntut ilmu dengan waktu-waktu yang paling berharga yang ia miliki dan bukan waktu-waktu sisa. Yang ketika itu pikirannya sudah lelah dan pemahamannya sudah lemah, maka berikanlah waktu terbaik untuk menuntut ilmu. Yang ketika itu pikiran masih cemerlang. Siapa yang tak maksud Syekh di sini? Maksudnya adalah yang di belakang silakan masuk. Ini teman-teman saya dari Gandaria. Ganteng-ganteng, tapi sudah menikah. Sudah punya anak semua. Cuman bertiga saja, Pak. Oke. Kata Syekh bahwasanya seorang penuntut ilmu harus menyediakan waktu yang khusus, yang dimana pikirannya masih cemerlang, bukan waktu-waktu sisa. Maaf kata teman-teman sekalian, sekarang orang itu banyak kasih sisa. Banyak orang yang kasih sisa kepada agama. Oh, ini motor saya pakailah, itu sudah lama saya dipakai, pakailah berdakwah. Masa motor yang lama kita pakai untuk berdakwah? Nanti Ustaz perbaiki dulu ya. Waduh, perbaikinya 11 juta. Ya. Jadi memang realitanya seperti itu. Untuk agama kita kasih yang sisa, tapi untuk kepentingan dunia kita cari yang paling utama. Ya. Ada uang 1000 baru dengan 1000 lecek di kantong kita, yang mana kita kasih masuk? Yang lecek lah. Ya. Banyak yang seperti itu teman-teman sekalian. Maka kata Syekh, untuk belajar itu memang harus punya waktu-waktu yang memang waktu itu bukan waktu sisa. Semisal sebelum subuh, setelah subuh, ya itu memang waktu-waktu bukan sisa waktu itu. Waktu-waktu yang memang segar. Maka ini memang waktu-waktu emas untuk penuntut ilmu, sebelum subuh dan setelah subuh. Nah, jangan sampai kita ini ingin belajar tapi memberikan waktu sisa untuk agama. Semuanya sisa. Ya, pokoknya apa-apa sisa. Bawalah ke masjid itu makanan karena ini sisa dari rumah. Masa di masjid kita kasih sisa? Oh, saat ini tadi Ustaz tidak habis di rumah, bawalah ke masjid. Masa kita kasih ke masjid sisa-sisa kita? Jangan seperti itu. Ya, penyesalan yang baik, ya, kita semua harus punya perasaan menyesal ketika waktu kita terbuang sia-sia. Ketika waktu kita terbuang sia-sia, kita harus menyesal. Karena banyak orang terbuang waktunya tidak menyesal, bahkan bahagia karena apa? Karena sudah nonton satu film. Ya, satu film 2 jam di Telegram. Tahu saya Telegram 2 jam. Ya. Dia waktunya terhabis seperti itu, mereka tidak pernah menyesal. Tapi seorang penuntut ilmu itu sebenarnya dia harus menyesal ketika waktunya terbuang sia-sia, tidak ada manfaat yang bisa dia lakukan, tidak ada perasaan menyesalnya. Lewat hari ini dia tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah istighfar, bahkan sholatnya mungkin tidak khusyuk. Jangan sampai seperti itu. Kita menjadi orang-orang yang memang penuh penyesalan. Ya, sekarang kita memang banyak orang mengatakan saya ini sudah alim, saya ini orang yang menuntut ilmu. Ya, dengan kata itu dia tidak pernah menyesal dalam hidupnya. Bahkan dia selalu memandang enteng orang yang gimana sholatnya terlambat, tidak pernah kajian. Dia memandang enteng orang seperti itu dan selalu membanggakan dirinya. Saya ini penuntut ilmu, saya dulu belajar ilmu syar'i. Tapi waktunya terbuang sia-sia. Ya, tidak ada manfaat dalam hari itu untuk dirinya dan orang lain. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Karena semua itu akan kita pertanggungjawabkan teman-teman sekalian. Jangan pernah berpikir orang yang tidak belajar lebih ringan dosanya daripada orang yang belajar. Orang yang belajar bahkan lebih tinggi ujiannya, dosanya juga berlipat. Serius.
Kenapa? Orang yang belum belajar ketika dia bermaksiat, dia dihukumi karena memang dia tidak belajar, satu dosa. Tapi orang yang belajar ketika dia maksiat, banyak yang ditanyakan kepada dia, ilmumu kemana? Bukankah kau pernah belajar itu? Bukankah kau pernah menyampaikan itu? Bukankah engkau pernah menulis itu? Kenapa engkau melakukannya? Ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Ya, atamuruna an-nas, engkau memerintahkan manusia. Atamuruna an-nasu bil birri wa tansawna anfusakum. Kemudian engkau melupakan dirimu. Ibaratkan lilin, kita memberikan cahaya kepada orang tapi diri kita terbakar meleleh. Itu bahayanya penuntut ilmu. Ya, tapi jangan juga bilang ada usah menuntut ilmu, besar cobaannya. Memang seperti itu, karena surga itu mahal, hanya didapatkan orang-orang yang belajar. Bahkan neraka pun itu sebenarnya gampang dan boleh didapatkan dengan orang-orang yang tidak pernah belajar. Kita mau masuk surga harus belajar, ingin jauh dari neraka harus belajar. Ya, jadi penyesalan yang terbaik itu ketika kita menyesal hari-hari kita itu tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada manfaat untuk diri kita dan orang lain. Kerja kita cuma tidur seharian, ya, main game, nonton YouTube, TikTok di scroll, HP panas, lowbat dicas lagi, setelah full main lagi. Ya, ini tidak ada manfaat sama sekali. Bahkan ini dibenci oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar itu sangat membenci orang-orang yang di mana dia sudah tidak kerja, kerjanya cuma tidur, ya, tidak ibadah lagi. Dia tidak sholat juga. Azan berkumandang tidak sholat, itu dibenci dalam Islam. Karena para ulama kita terdahulu itu pelit terhadap waktu, dermawan terhadap harta. Itu sifat para ulama kita. Pelit terhadap waktu, dermawan, harta. Ini sifat para ulama kita terdahulu. Waktunya, misal saya sudah bikin planning. Pokoknya pada zuhur saya harus belajar. Ada orang panggil saya makan, saya tidak mau, saya belajar dulu baru makan. Dan itu dan mereka dermawan terhadap harta. Sekarang kita kebalikannya, teman-teman. Kita itu dermawan terhadap waktu tapi pelit terhadap harta. Kita diajak pergi makan sama teman, ayo, tapi dia mau terus ditraktir. Ya, pokoknya setiap keluar dia ditraktir. Nah, ini yang kita sekarang. Kita pelit terhadap harta tapi dermawan terhadap waktu. Padahal menjaga waktu yang paling utama. Kalau waktu kerja ya kerja, jangan kerjakan yang lain. Dan ini untuk teman-teman yang ASN, ya, kalau antum sudah diterima di ASN, kemudian ada akad kerja di situ, jangan pernah membuat hal-hal yang dimana bisa merusak akad antum. Kalau perjanjian antum digaji antum digaji dari pagi sampai jam 2 siang atau sampai jam 4 sore, jangan pernah keluar dari hal itu. Ya, jangan melakukan hal-hal yang dimana bukan pekerjaan antum, karena itu bisa masuk ke dalam uang yang haram yang antum makan. Karena sekarang banyak orang seperti itu. Hati-hati. Saya menasihatkan diri saya pribadi, walaupun saya bukan ASN. Banyak orang yang sudah mendaftar ASN, akadnya dia dibayar dari pagi sampai sore. Tapi sayangnya ketika siang dia sudah tidak ada lagi di kantor. Nanti sore lagi baru pulang. Kerjanya di mana? Keluyuran. Itu tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Ya, dalam Islam melarang hal-hal yang seperti itu, teman-teman sekalian. Kalau antum disekolahkan sama orang tua yang masih sekolah, itu memang harus sekolah dari pagi sampai sore, maka sampai sore saja. Jangan tambah sampai besok lagi. Karena ada orang yang pergi sekolah, nanti besok baru pulang. Apalagi yang kuliah, pulangnya jam 12, ternyata sampai di rumah jam 10 malam. Singgah dulu di teman-temannya nongkrong. Jangan seperti itu. Hati-hati. Ya, pekerjaan ini, apalagi yang pekerjaan itu, hati-hati teman-teman. Karena di situ antum memberikan makan kepada keluarga antum, kepada teman-teman antum. Jangan sampai yang antum berikan itu uang haram. Ya, hati-hati. Ya. Kalau memang antum akadnya seperti itu, maka jangan pernah keluar dari akad itu. Maka muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau saya main HP saat kerja, Ustaz? Maka itu tidak mengapa selama memang tidak ada pekerjaan di situ. Jadi jangan keluar dalam lingkungan pekerjaan kita. Ya, karena akad kita selalu di kantor, ya, selama jam-jam yang ditentukan. Itu akadnya. Jangan sampai, kalau misalkan tidak mau diatur seperti itu, maka jangan kerja yang dimana di perusahaan yang ada akadnya. Hati-hati, karena penghasilannya bisa menjadi haram. Menjadi haram, ya. Jadi untuk kita yang sekarang masih seperti itu, masih suka bolos di pekerjaan di kantor, hati-hati, ya.
uang negara itu yang antum makan juga itu bisa berdampak buruk kepada keluarga antum. Kemudian apa yang menjadikan alasan kita sehingga kita tidak mau belajar, sedangkan para nabi-nabi pun bekerja. Ya, para nabi-nabi pun bekerja. Nabi Nuh, industri perkapalan. Nabi Daud, industri besi dan baja. Nabi Zakaria, industri kayu. Nabi Musa, industri peternakan. Nabi Muhammad SAW, industri tekstil, peternakan dan pertanian. Semua mereka bekerja. Ya, Allah mengutus mereka juga, mereka fikir bahwasanya mereka harus cari maisha. Maisha adalah kehidupan. Mereka juga bekerja. Jadi mereka bukan orang-orang pengangguran. Nabi itu bukan orang pengangguran. Bahkan pekerjaannya lebih berat daripada pekerjaan kita. Ya, ancamannya lebih berat daripada ancaman kita. Jadi sekarang kalau ada orang yang rela meninggalkan pekerjaannya, itu hati-hati. Jangan sampai kita tidak memuliakan agama ini. Jadi para nabi pun bekerja. Nabi bukan pengangguran, ya, Nabi bukan pengangguran. Dan para ulama terdahulu itu menuntut ilmu sambil bekerja. Syekh bin Baz kalau saya tidak salah, Al-Albani, ya Syekh Al-Albani. Kalau kita sering mendengarkan hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Al-Albani merupakan orang tukang jam, tapi dia ulama. Ya, tukang jam. Artinya mereka tidak mau merendahkan diri mereka untuk meminta kepada orang lain, ya, dengan alasan saya sibuk berdakwah. Jangan sampai seperti itu, ya. Maka mulai hari ini harus kita jadikan prioritas, ya. Harus kita punya prioritas. Apa prioritas kita? Apakah ilmu itu menjadi prioritas atau semuanya prioritas? Karena sesungguhnya kalau semuanya menjadi prioritas, maka tidak akan pernah ada yang menjadi prioritas. Serius. Kalau semuanya menjadi prioritas, maka tidak akan pernah ada satupun yang menjadi prioritas. Maksudnya, kalau semua hal itu penting, maka tidak ada satupun yang bisa kita anggap penting dari hal-hal yang penting itu. Ya, faham? Faham? Kita tutup? Jangan dulu. Belum habis kopinya, tela-telanya juga masih utuh. Sambil makan, sambil dimakan, sambil diminum kopinya, tela-telanya. Walaupun saya mungkin cuma air bening. Oke. Efektivitas dan efisiensi waktu sama dengan keberkahan. Jadi konsep dalam Islam itu adalah keberkahannya, bukan banyaknya, tapi keberkahannya. Ya, misal dalam 24 jam. Dalam 24 jam kita cuma punya 1 jam untuk belajar. Ini paling sibuknya ya. Kita pergi mungkin jam 12 siang, pulang nanti jam 10 malam, mungkin capek. Kita cuma punya waktu satu jam saja. Atau ketika mau bangun subuh, kita bangun 4:30, beberapa menit lagi kita mau azan subuh. Maka waktu-waktu yang sedikit itu sebenarnya waktu-waktu keberkahan. Yang dimana banyak orang yang masih tidur, yang dimana banyak orang yang masih sibuk main game, masih sibuk ngopi, tapi kita mencari keberkahan waktunya. Jadi keberkahan itu bukan yang banyak, ya, sedikit pun bisa menjadi berkah selama memang itu kita bisa syukuri dan bisa kita manfaatkan. Karena sekarang mindset orang-orang yang banyak itu yang berkah, itu yang salah. Terkadang yang banyak itu bisa tidak berkah, Bapak-bapak sekalian. Ya, bisa tidak berkah. Karena apa? Kadang kita sombongkan itu. Misal, saya punya proyek, dapat proyek banyak. Langsung kita umumkan ke orang-orang dengan sombongnya, saya dapat proyek. Belum lagi kalau kita umumkan itu di depan orang-orang yang belum dapat proyek, sakit hati. Ya, jadi tidak semua nikmat itu harus dibicarakan sebenarnya. Karena kita cari keberkahannya. Jadi ingat, keberkahan itu bukan tentang banyaknya, tapi keberkahan itu bagaimana tentang pemanfaatannya. Bisa jadi cuma 5 menit kita belajar, tapi berkah, itu kita bisa faham. Nah, itu dalam Islam. Nah, kemudian cari guru yang memotivasi kita. Cari guru yang memotivasi kita. Dan jangan salah berguru, hati-hati. Jangan salah berguru. Jangan sampai kita salah berguru, nanti pekan depan di Masjid Al-Markas, mungkin di Masjid Jami yang khutbah perempuan karena salah berguru. Itu hati-hati dalam salah berguru. Ya, kita harus cari guru yang bisa memotivasi kita. Ya, bukan hanya kita ambil ilmunya, tapi kita ambil nasihatnya, akhlaknya, perilakunya. Itu yang kita cari. Guru kita itu bukan guru yang selalu duduk di atas kursi dan di belakang meja, bukan. Tapi setiap saat mereka guru kita. Maka mulai sekarang cari siapa yang bisa kita mintai nasihat ketika kita punya masalah. Jangan curhat di sosmed. Apalagi yang sudah menikah, jangan curhat di sosmed. Karena di sosmed itu bahaya, banyak guru. Banyak guru, ya.
Jadi kita harus punya guru yang dimana ketika kita punya masalah, kan kita orang sibuk ceritanya. Kita japri, kita telepon, saya punya masalah Ustadz begini. Kita bisa ketemu Ustadz berdua saja. Itu fungsi guru sebenarnya. Jadi guru itu bukan yang mereka duduk di atas kursi di belakang meja, bukan hanya itu. Tapi guru itu yang bisa menjadi orang yang bisa mentarbiah kita, ya, orang yang bisa memberikan pendidikan kepada kita, pendidikan non formal kepada kita, ya. Jadi setiap saat hubungan guru dengan murid itu harus kuat. Bukan hanya ada kajian saja dia jadi guru kita, bukan. Ya, tapi hubungan kita harus bagus. Dan untuk seorang menjadi guru, jangan terlalu menjauh dengan orang-orang yang dia sudah ajar. Justru kita harus mendekat. Supaya apa? Orang-orang percaya sama kita, teman-teman yang dulunya tidak percaya sama kita karena baru kenal, itu enak untuk cerita apa masalahnya. Ya, jadi guru seperti itu dan jadi murid seperti itu. Maka ketika kita merasa sibuk, cari guru. Guru spiritual. Ya, guru spiritual. Kemudian ada timetable belajar agama. Ada timetable-nya. Yang pertama sebelum subuh. Apa yang kita harus lakukan sebelum subuh? Yang pertama yaitu murojaah hafalan kita dalam sholat malam. Jadi sebelum kita sholat subuh, itu masih ada kesempatan tahajud. Itu kenapa orang tua kita selalu berteriak di masjid, ya arhamar rahimin, irhamna. Atau dia bilang, ya salawatlah. Untuk apa? Ingatkan kita waktu subuh sudah dekat. Siapa tahu ada yang belum tahajud, silakan tahajud dulu. Ya, jadi semua tidak boleh kita salahkan dulu. Karena ada orang mengatakan ini mengganggu orang yang di sekitar masjid. Orang di sekitar masjid juga muslim. Kenapa kita tidak membangunkan salat subuh? Bahkan Nabi ingin membakar rumah orang yang tidak pergi salat di masjid. Ya. Kita ini baru baru suara, kita sudah emosi. Bagaimana kalau kita mungkin hidup zaman Nabi? Kira-kira kita mau ikut siapa? Ya, semua sama-sama berjubah loh. Ya, Abu Jahal juga berjubah. Ya. Hati-hati, ya. Itulah kenapa pelajaran-pelajaran maknawi dari orang tua kita sebenarnya ada pesan moralnya. Namun sayang kita yang tidak peka. Jadi kenapa kebanyakan sebelum subuh ada suara-suara membangunkan kita untuk apa? Untuk kita bisa bangun dulu sholat tahajud dulu. Artinya sholat subuh sudah dekat, ayo kita bangun sholat tahajud dulu. Daripada kita menyalahkan orang yang teriak, mending kita perbaiki diri kita di waktu itu. Wudu, sholat. Ya, karena batas salat tahajud itu masih ada ketika itu. Kemudian di waktu tahajud itu kita murojaah hafalan kita. Ya, karena di salat tahajud itu kita boleh membesarkan suara. Jadi hafalan yang sudah kita hafal, kita murojaah di salat tahajudnya supaya tambah kuat. Ya, supaya tambah kuat. Kemudian apa yang kita lakukan sesudah subuh? Sesudah subuh kita menghafalnya lagi. Misalkan subuh kemarin kita sudah menghafal, maka kapan murojaahnya? Sebelum subuh besok hari. Maghrib tadi kita menghafal surah An-Naba 1 surah. Maka subuh nanti sebelum subuh kita salat qiyamul lail, kemudian membaca surah An-Naba. Nanti ketika kita sudah lancar, boleh kita lanjut sesudah subuh kita hafal lagi An-Nazi'at. Ya, setelah itu lanjut seterusnya. Ya, jadi memang sebelum subuh itu waktu-waktu yang dimana sangat baik untuk murojaah, dan setelah subuh sangat baik untuk menghafal. Karena apa? Belum ada aroma-aroma kemunafikan yang ada pada waktu-waktu subuh. Ya, itulah kenapa orang-orang munafik itu, teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, orang munafik itu adalah orang yang dimana tidak datang sholat subuh dan tidak datang sholat isya. Kenapa tidak datang? Sudah kecapean, isya ketiduran, subuh ketiduran. Ya, itulah kenapa waktu-waktu yang sangat emas itu waktu sebelum subuh dan sesudah subuh. Karena apa? Karena di situ belum ada aroma-aroma kemunafikan yang bisa mengganggu pikiran kita. Hati-hati. Kemudian di waktu duha kita mentelaah buku-buku, mentelaah hadis, satu hadis mungkin. Ya, misalkan saya sarankan untuk teman-teman kalau baru mau belajar hadis, baca Kitabul Jami'. Ada bukunya di Shopee itu cuma berapa ribu, enggak sampai 15.000. Ongkirnya enggak tahu, ya. Tapi bukunya enggak sampai 15.000. Kitabul Jami', ya. Itu bagus kitabnya untuk dihafalkan. Kecil kitabnya, ya. Jadi di waktu duha kita bisa mentolaah hadisnya, ya. Kemudian kita pelajari, dan itu yang akan kita amalkan.
Kemudian di ba'da zuhur, kan biasanya di kantor-kantor itu di waktu duha kita bisa sholat ya. Kan bisa ya, bisa kita sholat duha dulu, izin sebentar sholat duha sambil duduk merenung, baca-baca satu hadis. Kemudian di ba'da zuhur, ya, ba'da zuhur kan jam makan siang ini. Ya, untuk kita yang sibuk jam makan siang, maka manfaatkan untuk menulis dan mencatat. Ya, sampai sekarang Bapak-bapak sekalian, saya suka main TikTok dan ceramah di TikTok itu setiap ba'da zuhur itu saya salin. Saya catat. Kan cuma 1 menit, kalau 30 menit capek juga, lapar. Ya, jadi apa yang kita dapat kita catat. Ya, kita pelajari lagi, Ya, jadi waktu ba'da zuhur itu paling enaknya memang mencatat, karena untuk menghafal tidak efisien. Sudah ngantuk, lapar, ya, belum lagi waktu yang terburu, ya cuma 15 menit waktu makan siang, maka gunakan sambil makan menulis satu hadis, satu perkataan ulama. Nah, kemudian ba'da asarnya baru kita silaturahmi, karena ba'da asar sudah jam pulang kantor. Jam pulang kantor itu jangan kita menutup diri. Kita orang paham agama seharusnya orang yang paling pandai bersosialisasi. Kebanyakan orang yang paham agama mereka menutup diri. Ini sayangnya. Mengaku ikhwah, mengaku akhwat, tapi menutup diri. Bagaimana caranya dia bisa mendawai orang-orang di sekitarnya? Ya, jangan sampai seperti itu. Waktu ba'da asar ini kita pakai untuk silaturahmi. Teman kita di kantor kita salaman sebelum pulang, bercanda dulu, tanyakan bagaimana kabar keluarganya, apa masalah-masalahnya. Ya, jangan sampai kita yang sudah belajar agama malah kita lebih keras daripada sebelum kita belajar agama. Kita menghindar dari segala macam. Jangan. Ya, apalagi di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, kebanyakan orang yang sudah hijrah, mereka membatasi diri. Bahkan membatasi diri kepada guru dan dosen-dosennya. Jangan seperti itu. Malah kita harus menampilkan ini muamalah yang terbaik loh. Jangan eksklusif. Hijrah jangan eksklusif. Hati-hati. Ya, jangan berbeda sendirilah. Jangan eksklusif. Kemudian ba'da maghrib murojaah hafalan. Ba'da maghrib murojaah hafalan. Kan biasanya ba'da maghrib itu kita punya waktu 15 menit dulu murojaah, ya, murojaah. Kemudian ba'da isya baca wawasan. Jadi orang yang belajar agama jangan minim wawasan kebangsaannya juga. Ya. Jadi ba'da isya bebas. Bapak-bapak mau baca apa? Mau langsung istirahat boleh, mau baca-baca dulu, nonton berita boleh. Ya, hiburan, jangan sampai terlalu pusing juga, terlalu tegang dalam beragama. Jadi ba'da isya itu manfaatkan untuk keluarga, ya, apalagi kita yang sibuk, ya, tanyakan anak kita PR-nya bagaimana. Ya, itu yang harus kita jaga. Jadi itu beberapa waktu sebelum subuh, sesudah subuh, duha, ya, sebelum subuh kita murojaah dalam sholat, sesudah subuh kita menghafal, duha kita belajar mutalaah kitab-kitab, ba'da zuhur kita menulis, ba'da asar kita silaturahmi, ba'da maghrib murojaah kalau ada kesempatan, ba'da isya baca wawasan. Jadi 7 waktu itu yang paling utama. Tapi di antara 7 waktu ini ada namanya golden time. Golden time-nya itu ba'da subuh dan ba'da maghrib. Itu waktu-waktu segarnya. Biasa orang baru pulang kantor, mandi, kemudian ke masjid, itu biasa segar langsung. Sudah capek kena debu, polusi, pusing di kantor, pulang mandi. Biasanya sudah itu segar. Itulah waktu-waktu yang sangat enak sebenarnya. Banyak orang lalai. Kenapa juga dikatakan ba'da subuh itu golden prime? Karena banyak orang yang nyenyak dengan tidurnya setelah subuh. Kita mau taruhan bagaimana, pasti tidur setelah subuh itu nyenyak. Enak sekali tidur setelah subuh itu. Itulah kenapa kata ulama kita itu golden prime-nya sebenarnya. Itu waktu yang sangat mustajab. Karena banyak orang yang lalai, kita sendiri yang melawan kantuk itu. Ada juga beberapa masjid yang sediakan kopi supaya tidak tidur pagi. Ya. Itu memang hal yang memang dianjurkan, jangan sampai kita tidur pagi. Nanti kalau mau tidur pagi ketika matahari terbit, kalau memang kita pengangguran. Kalau bukan pengangguran jangan tidur pagi juga. Ya, nanti tidak selesai pekerjaannya. Tapi di antara semua itu teman-teman semua sekalian, ada satu hal yang sangat penting, yaitu komitmen. Ini yang berat. Berat komitmennya itu. Ya, bagaimana cara memberikan komitmen, menumbuhkan komitmen? Komitmen itu tumbuh dengan cinta. Ya, jadi tidak ada cinta yang tumbuh komitmen setelahnya. Bukan, jadi komitmen itu tumbuh dengan cinta. Ya, jadi hal yang bisa membuat komitmen itu ada karena kita cinta. Karena kita cinta. Komitmen kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya adalah dengan belajar ilmu syar'i. Kita mencintai Allah, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Islam, maka kita harus komitmen untuk belajar ilmu syar'i. Karena itu adalah bukti cinta kita kepada hal-hal yang tadi.
Ya. Jadi cinta kita dibuktikan dengan belajar. Ya. Cinta kita dibuktikan dengan belajar. Karena kalau sudah cinta, maka jiwa kita akan memaksakan fisik kita untuk bekerja. Kalau kita sudah cinta, maka jiwa ini akan memaksa diri kita untuk melakukan kebaikan. Bukankah orang-orang yang saling mencintai seperti itu? Kalau dia sudah cinta, apapun dia akan lakukan. Ya, menyeberangi lautan, mendaki gunung, tapi masjid dilewati. Ya, itu komitmen itu tumbuh dengan cinta. Jadi orang yang tidak punya cinta, maka orang itu tidak akan pernah bisa belajar Islam. Ya. Tidak ada waktu sama dengan tidak ada cinta. Kalau sekarang kita mengatakan saya sibuk Ustaz, saya tidak punya waktu untuk belajar, maka Anda tidak punya cinta. Tidak ada waktu sama dengan tidak punya cinta. Ya, orang yang tidak mau belajar agama pasti karena dirinya tidak senang dengan agama. Ya, kemudian dia tidak mencintainya, dia tidak menikmatinya, maka berusahalah untuk mencintai, menikmati dan menjadikan hal-hal yang seperti ini hiburan-hiburan kita. Jadi hiburan kita bukan di bioskop, hiburan kita bukan di dunia malam, bukan. Hiburan kita di majelis ilmu. Jadikan majelis ilmu itu hiburan kita. Ya, jadikan majelis ilmu itu hiburan kita. Santai-santai, dapat kopi, dapat tela-tela, nggak tahu gratis atau tidak. Jadi ini hal-hal yang harus kita jaga ya. Ingat, cinta yang membuat kita ingin belajar agama. Tanpa cinta, yakin dan percaya kita akan jauh dari agama. Ya, dan cinta itu membutuhkan pengorbanan. Ya, dakwah itu adalah cinta, dan cinta itu akan meminta segalanya darimu. Dakwah itu adalah cinta, ilmu itu adalah cinta, dan cinta itu akan meminta segalanya darimu. Cinta itu akan meminta waktumu, cinta itu akan meminta uangmu untuk beli bensin. Ya, nggak tahu kalau kopi gratis. Jadi cinta itu akan meminta segalanya darimu. Ingat baik-baik itu, ya. Paksakan. Kita harus paksakan belajar ilmu agama ini, ikuti kelas-kelas. Kita sibuk dari pagi sampai malam, usahakan ada kelas online-nya. Kan banyak sekarang kelas online. Ikut daurah online. Ikut yang kita bisa, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lakukan apa yang kita bisa. Jangan sampai tidak ada. Itu. Lakukan apa yang kita bisa, jangan sampai tidak ada, ya. Lebih baik kita menjadi orang yang muntaber dalam sebuah program, mundur tanpa berita daripada tidak pernah sama sekali. Lebih baik kita menjadi orang yang mundur tanpa berita daripada orang yang tidak pernah ikut kegiatan sama sekali. Kan ada orang seperti itu. Kita buka kelas tahsin, cuma satu kali saja datang, besok-besoknya tidak ada lagi. Lebih baik seperti itu daripada tidak sama sekali. Jangan terlalu ketawa, nanti kentara. Siapa yang tidak belajar usul, maka dia tidak akan pernah usul atau sampai. Siapa yang tidak belajar, maka cita-citanya menggapai surga tidak akan pernah sampai. Karena surga didapat dengan ilmu. Bahkan kita berlindung dari neraka dengan ilmu. Ya, jadi surga itu bukan hal yang gratis. Surga itu dengan ilmu. Kalau kita tidak berilmu, mana mungkin kita bisa masuk surga? Jadi surga butuh ilmu, neraka pun butuh ilmu. Dan tidak semua harus diikuti. Ustadz, banyak sekali kajian ini Ustadz. Saya mau setiap malam saya kajian. Saya bilang cari waktu untuk juga bekerja. Jangan semua diikuti. Ya, tidak semua harus diikuti teman-teman. Ikutilah program belajar yang fardu ain dulu sebelum fardu kifayah, ya. Fardu ain seperti akidah, fikih ibadah, ya, akidah ibadah, tentang wudu kita, tentang salat kita, itu yang penting, ya. Kita mau menikah, pelajari dulu fikih nikah bagaimana, jangan menggebu-gebu karena hasilnya pasti tidak akan pernah selesai kalau kita menggebu-gebu. Kemudian fikih muamalah, kita ingin bekerja dan berdagang, pelajari fikih muamalah, ya. Barulah ilmu-ilmu alat seperti ilmu-ilmu usul fikih, tafsir dan segala macam. Jadi yang kita utamakan dulu apa yang memang berfungsi hari itu dan sekarang ini. Apa yang sekarang? Belajar apa? Wudu kita bagaimana, salat kita bagaimana, ya, hati kita bagaimana, itu semua harus kita pelajari. Kemudian yang terakhir, kemaksiatan itu penghilang keberkahan. Kemaksiatan itu penghilang keberkahan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kita ini orang-orang yang biasa teman-teman sekalian. Saya tidak menganggap diri saya ini orang yang sangat berilmu, tidak. Orang yang sangat mulia, tidak. Karena saya juga pasti akan terjatuh dalam sebuah kemaksiatan. Setiap kita akan futur.
Futur itu artinya malas-malasan untuk pergi ke masjid, malas-malasan berbuat baik, ya, itu futur, ya. Itulah kenapa Nabi mengatakan al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kapan itu bertambah? Yazidu bi taatillah, ketika kita melakukan kebaikan maka itu akan bertambah. Wa yankusu bi ma'siyatillah, dan ketika kita bermaksiat kepada Allah itu pasti akan menurun keimanan kita. Itulah kenapa doa yang selalu dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, karena kata Nabi, hati kita itu di antara dua jemari Allah. Maka kita berdoa kepada Allah untuk tetap memberikan kita hati yang sabit dalam keimanan kita. Karena banyak orang yang dimana pas muda, sebelum tua, dia orang yang sangat rajin belajar. Dia dipanggil ustadz, tapi ketika mau meninggal, dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang dulunya alim, tapi sayangnya dia tidak istiqomah dan menjadi seorang pendeta. Ada? Ada. Maka dari itu teman-teman sekalian, perbanyak doa itu. Ingat, kemaksiatan akan membuat kita tidak produktif. Kemaksiatan akan membuat kita tidak produktif. Kemaksiatan membuat jadwal kita berantakan. Yang kita tadi sudah susun jadwal nih, itu bisa berantakan dengan kemaksiatan. Misalkan sebelum subuh, misalkan ba'da subuh, kita seharusnya mengaji, menghafal, tapi sayangnya ada video call dari ayang. Maksiat lagi itu. Waktu berantakan lagi. Ya. Susun lagi, berantakan, ya. Kemudian kemaksiatan itu membuat timetable tidak beraturan, timetable yang sudah kita buat tadi. Kemaksiatan membuat waktu tidak berkah, ya. Kemaksiatan membuat waktu tidak berkah. Kemudian kemaksiatan membuat umur habis untuk kesia-siaan. Kemaksiatan membuat umur habis dalam kesia-siaan. Ada orang yang usianya sudah tua, namun sayangnya perilakunya masih seperti anak-anak. Ya, dia tidak mau belajar, ditajak begini, salah kita. Kau ini masih muda, saya lebih duluan makan garam. Salah lagi kita. Ya, ini jangan sampai seperti itu. Ya, kita mau arahkan begini, salah lagi kita, mau disilat kita. Salah terus di matanya. Ya, pokoknya dia yang paling benar, dia yang paling jago. Itu tidak boleh seperti itu sebenarnya. Ya, jangan mengganggu-ganggu Pak Bakri. Ya, jadi kemaksiatan itu membuat semuanya buyar kawan-kawan sekalian. Maka dari itu hati-hati dengan kemaksiatan. Mungkin kita akan jatuh di kemaksiatan, mungkin karena kita manusia biasa. Kullu bani adam al-khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kita akan salah, dan sebaik-baik orang salah itu yang bertaubat. Jadi tidak ada kita yang maksum. Kemaksuman orang yang tidak berdosa telah selesai ketika wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu akan mempertanggungjawabkan dosanya. Ya, kita semua ini tidak maksum. Kita semua punya dosa. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, mereka yang langsung bertobat. Ya, jadi kita ketika berbuat dosa kita langsung bersifat astagfirullahalazim. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Karena di balik dosa orang beriman biasa ada penyesalan pasti. Pasti. Kenapa ya saya tadi begitu ya? Kenapa ya saya putus ya? Itu bukan penyesalan itu. Ya. Jadi sebaik-baik orang berdosa itu yang segera bertobat. Ya, ingat Allah itu teman-teman sekalian tidak melihat masa lalu kita. Selebar apapun, sebanyak apapun masa lalu kita, walaupun seperti buih di lautan, ingat Allah itu punya pintu maaf yang lebih besar daripada itu semua. Allah akan menunggu kita untuk bertobat. Selama kita belum dipanggil oleh Allah, maka mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat dosa, jangan kita ulangi lagi, ya, tapi segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena memang hakikat kita manusia pasti bersalah, pasti bersalah. Jangan sampai kita yang bersalah dilanjut terus karena enak. Oh, enak ini Ustaz, teruslah. Jangan dulu. Nanti Ustaz saat tua saya bertobat. Jangan seperti itu karena tidak ada jaminan masa tua. Ya, orang yang belum menikah belum ada jaminan tentang baju pengantinnya pakai baju warna apa, tapi dia sudah ada jaminan bahwasanya baju terakhirnya warna putih. Ya, kita semua sudah ada jaminan. Kita ini tinggal menunggu umur teman-teman sekalian. Ya, kita tinggal menunggu umur. Malaikat maut itu melangkahi jasad kita untuk mengambil jasad yang lain. Bisa jadi malaikat ke depannya melangkahi jasad yang lain untuk mengambil jasad kita. Ya, hati-hati. Ada orang yang baru lahir sudah meninggal, masih kecil sudah meninggal. Jangan tunggu tua untuk berubah, karena sesungguhnya perubahan dimulai dari sekarang ketika Anda mendengarkan apa yang saya sudah katakan ini. Berubahlah, berniatkan berubah. Jangan sampai bensin kita sia-sia untuk sampai ke sini, tidak ada perubahan yang signifikan dalam diri kita. Ingat,
sesibuk apapun kita, maka teruslah belajar dan belajar. Ya, jangan pernah tinggalkan dan berhenti belajar sampai tua nanti. Dan hargai orang yang mengajarkan ilmu kepada kalian. Karena sesungguhnya teman-teman sekalian, sepintar-pintar apapun kita, kalau kita tidak pernah beradab dengan guru kita, yakin dan percaya kesuksesan jauh dari kita. Kesuksesan jauh dari kita. Karena ilmu yang bermanfaat itu ketika kita bisa juga memberikan ikram dan ta'zim kepada guru kita yang sebaik-baiknya. Maka dari itu, perhatikan di mana kita berguru, ambil ilmunya, hargai orang yang memberi ilmu. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan kita untuk baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.